Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Diki. Kali ini Diki akan menceritakan alur anime Dandadan episode 6. Sebelum lanjut, Diki menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Malam itu juga, Momo dan Okarun mencari telur yang terselubungi oleh membran energi roh si nenek turbo. Telur burung Okarun tersebut dikatakan memiliki ukuran 5 cm dan bercahaya keemasan. Hal inilah yang membuat benda tersebut sangat mencolok dan mudah ditemukan oleh siapapun. Momo pun kesal karena dia dan Okarun tidak bisa menemukan benda tersebut dimanapun. Nenek Turbo sendiri mulai berpikir kalau telur itu mungkin sudah diambil oleh seseorang. Dia juga berkata bahwa benda itu memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Hantu dan siluman pasti akan sangat tertarik dengan benda itu. Kedua makhluk itu percaya bahwa mereka bisa hidup kembali jika berhasil mengumpulkan benda dengan energi kehidupan yang kuat. Para makhluk astral hanya ingin bangkit kembali dengan merebut energi roh manusia. Jadi itulah alasan utama mengapa para hantu jahat menyerang manusia. Tapi nenek Turbo malah menyeringai dan tidak peduli dengan masalah itu. Tentu saja Momo dan Okarun tidak terima dan langsung menendangi si Turbo hingga ampun-ampun. Bagaimanapun juga, benda tersebut bisa hilang karena ulah si Turbo sendiri. Jelas saja Turbo tidak berdaya dengan kondisinya saat ini. Dia begitu dendam dan akan membalas perlakuan buruk Momo dan Okarun jika kekuatannya telah kembali. Dikarenakan waktu sudah malam, mereka memutuskan kembali dan melakukan pencarian esok harinya. Sekembalinya di rumah, Momo mengatakan pada Seiko bahwa pencarian telur Okarun masih belum berhasil. Di sini Seiko memutuskan untuk mencari informasi dari jaringan teman-temannya. Tapi sebelum itu, Seiko mengingatkan agar Okarun lebih berhati-hati dalam bertindak. Seiko khawatir akan terjadi hal yang buruk, apalagi di dalam tubuh Okarun masih bersemayam kekuatan spiritual nenek Turbo. Pada keesokan harinya, Okarun tiba-tiba didekati oleh teman-teman sekelasnya. Mereka bertanya apakah Okarun berpacaran dengan Momo Ayase. Tentu saja Okarun menjawab kalau dia hanya berteman saja dengan Momo. Teman-teman Okarun pun meminta untuk dikenalkan pada Momo karena faktanya Momo adalah gadis yang manis. Disinilah Okarun menyadari kalau ternyata Momo adalah gadis yang cantik. Dia tidak sempat memikirkan hal tersebut karena terlalu senang memiliki teman pertama. Tanpa diduga para pemuda itu bertanya pada Okarun mengenai rumor bahwa Momo adalah gadis murahan yang mau tidur dengan siapa saja. Jelas saja Okarun bingung dan bertanya balik tentang siapakah yang menyebarkan rumor jahat tersebut. Parahnya, Okarun tiba-tiba berubah dengan energi nenek Turbo. Emosinya meledak hingga tanpa sengaja menyakiti teman sekelasnya. Untungnya Okarun segera sadar. Dia pun meminta maaf dan langsung berbalik ke tempat duduknya. Tapi di sini Okarun sangat amat kaget setelah melihat nenek Turbo berada di dalam tasnya. Dia pun berlari secepat kilat sambil menggendong tasnya. Setelah menemukan tempat yang sepi, Okarun langsung bertanya mengapa nenek Turbo mengikutinya hingga ke sekolah. Padahal seharusnya Turbo dikurung di rumahnya Momo. Tapi nyatanya Seiko sendiri yang membiarkannya bebas.
Apalagi Seiko yakin kalau saat ini Nenek Turbo tidak mungkin bisa apa-apa. Turbo pun mulai merayu Okarun untuk melepaskan kekuatannya. Berbagai kata-kata manis dilontarkan supaya Nenek Turbo bisa merasuki tubuh Okarun. Jelas saja Okarun tidak mau, dan dia menegaskan tidak akan mungkin terpancing oleh rayuan si Turbo. Pemuda itu hanya berharap agar telur burungnya bisa segera dikembalikan. Suasana langsung berubah jadi aneh ketika Momo datang. Okarun sadar kalau Momo memang kawaii. Dia segera pergi menjauh hingga membuat Momo agak kebingungan. Dikarenakan Okarun terus menjauh, Momo pun langsung mengejar dan meminta penjelasan mengapa Okarun mengabaikannya. Pada saat itulah si Turbo keluar dari tas Okarun. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Di dalam kelas, Momo terlihat kesal pada Okarun. Tapi Miko dan Kei berusaha menghiburnya. Miko lantas berkata bahwa Okarun adalah pemuda yang baik. Gadis itu berkata demikian karena dia mendengar kabar kalau Okarun berusaha membela Momo. Okarun tidak terima karena ada yang menyebarkan gosip buruk tentang Momo. Tapi tetap saja Momo tidak mengerti mengapa Okarun menjauhinya. Di sisi lain, Aira Shiratori kembali muncul dengan pesona kecantikannya yang sangat luar biasa. Semua mata nampak tertuju padanya. Kebaikan serta kecantikannya benar-benar bisa membius hati semua siswa. Walaupun gadis berambut pink tersebut sangat percaya diri dengan kecantikannya, tapi dia adalah manusia biasa yang bisa kesal pada sesuatu. Ya, ternyata Aira sangat kesal pada Momo Ayase. Dia pun menyebarkan isu buruk tentang Momo demi menjatuhkan reputasi gadis tersebut. Tapi usahanya tidak berhasil dan sepertinya tidak ada masalah apapun yang menimpa Momo. Aira sangat kesal karena semua orang tidak mengetahui kalau sebenarnya Momo itu adalah iblis. Aira berkata demikian karena dia bisa melihat dengan jelas kalau di punggung Momo tumbuh sayap iblis yang menyerupai tangan besar. Bisa mengetahui fakta ini membuat Aira begitu yakin kalau dia adalah orang yang terpilih. Kecantikan yang dimilikinya merupakan bukti utamanya. Selain itu dia mendapatkan bola berwarna emas yang jatuh dari langit. Aira pun berpikir bahwa dia harus menyelamatkan dunia dari Momo Ayase, sang iblis keji. Beberapa hari sebelumnya, Aira yang berjalan pulang sendirian tanpa disangka kejatuhan bola berwarna emas. Dia pun mengambil benda tersebut dan memeriksanya dengan serius. Saat itu juga sebuah kereta cepat berjalan di belakangnya. Anehnya, ketika bola itu dipegang, Aira bisa melihat kilatan cahaya hijau dari atas kereta cepat itu. Tapi saat bola terlepas, seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun. Di sini kita semua sudah paham ya, kalau di atas kereta tersebut Momo dan Okarun berhasil mengalahkan Nenek Turbo. Aira lantas memungut benda berwarna emas itu dan mengantonginya. Sesaat kemudian Aira dikagetkan oleh sapaan teman-temannya. Kedua temannya itu pun terlihat membawa berbagai perlengkapan untuk ritual pengusiran hantu. Walau tidak memahami maksud dari pengumpulan perlengkapan aneh itu, tapi keduanya tidak ada pilihan selain menuruti kemauan Aira. Sedetik kemudian, Aira menemukan sesosok makhluk aneh dengan gaun terusan merah di lapangan sepak bola sekolah. Anehnya, hanya Aira saja yang bisa melihat sosok tersebut, sementara kedua temannya tidak bisa melihatnya. Aira pun mengira kalau sosok itu adalah makhluk kontrak milik Momo Ayase. Dia lantas bersembunyi agar sosok itu tidak mengejarnya. Di atap gedung sekolah, Momo, Okarun, dan Nenek Turbo terlihat tengah makan siang bersama. Walau masih tidak terima akan kekalahan sebelumnya, tapi Nenek Turbo mengungkapkan kalau dia menemukan sosok wanita aneh yang mencurigakan. Nyatanya si Turbo tidak hanya sekedar berjalan-jalan. Dia telah melakukan pengamatan serius untuk sekedar mencari telur burungnya Okarun yang hilang. Okarun juga berpikir kalau barang miliknya itu kemungkinan dipungut oleh manusia. Turbo kembali mengatakan kalau telur burung Okarun adalah bola emas yang indah. Jadi tidak heran jika benda itu dipungut oleh siapapun. Tapi kalau yang mengambil adalah manusia, maka kemungkinan besar kekuatan roh orang tersebut akan bangkit secara otomatis, di mana dia bisa melihat penampakan makhluk astral.
Jika orang itu bisa melihat roh, maka semua roh juga pasti bisa melihat balik. Ada kemungkinan orang tersebut akan diserang oleh para hantu. Jelas saja hal ini sangat buruk, apalagi Nenek Turbo tidak mengetahui nama wanita mencurigakan tersebut. Ketika waktu pulang sekolah tiba, tiba-tiba saja Aira menyapa Momo dan meminta untuk ngobrol empat mata. Tentu saja Momo tidak mau, apalagi dia ada kegiatan penting bersama Okarun. Tapi Aira memohon dengan sangat amat karena pembicaraan ini juga begitu penting. Momo pun sadar kalau Aira adalah gadis yang sebelumnya pernah dihajarnya dengan baskom. Agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, Momo pun terpaksa mengikuti kemauan Aira. Dia lantas meminta Okarun untuk melakukan pencarian telur terlebih dulu bersama Nenek Turbo. Beberapa saat kemudian, Aira menggiring Momo di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Tanpa banyak bicara, kedua teman Aira langsung menjegal dan menjatuhkan Momo. Mereka juga mengunci kedua tangan Momo dengan kabel tis hingga tidak berdaya. Aira lantas melakukan ritual pengusiran hantu pada Momo. Dia juga meminta pada kedua temannya untuk memegangi kaki Momo agar gadis tersebut tidak berontak. Di sini Momo benar-benar kalap dan langsung menghempaskan kedua teman Aira dengan kekuatan espernya. Jelas saja keduanya langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Menyadari kalau Rosario dan kitab tidak berguna, Aira langsung menjejalkan bola emasnya pada Momo. Tentu saja Momo sangat kaget melihat telur burungnya Okarun ternyata ditemukan Aira. Saat itu juga Okarun datang dan berusaha menolong Momo. Dia juga mengungkapkan kalau Aira bukanlah wanita yang dimaksud oleh Nenek Turbo. Aira adalah gadis yang tengah diincar oleh sosok wanita aneh yang selama ini dicari-cari oleh Momo dan Okarun. Dalam sekejap mata, Aira disambar oleh sosok hantu wanita jangkung dengan setelan gaun terusan merah yang sebelumnya muncul di lapangan sepak bola. Hantu itu terus berkata kalau dia sudah lama menanti Aira untuk bisa melihatnya. Anehnya, hantu wanita merah itu mengungkapkan kalau dia adalah ibunya Aira. Okarun pun segera berubah ke mode spirit guna menolong Aira. Tapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan teknik akrobat si hantu wanita merah. Lebih parahnya lagi, Okarun malah ditelan bulat-bulat oleh hantu tersebut. Momo sendiri tidak bisa menolong karena kedua tangannya masih terikat dan dia malah terhempas oleh ledakan kekuatan espernya sendiri. Hantu itu kembali berkata kalau dia sudah menunggu lebih dari 10 tahun hingga Aira bisa melihat wujudnya. Di sini Aira baru menyadari kalau hantu tersebut bukanlah makhluk kontrak milik Momo. Si hantu terlihat sangat kegirangan bisa memegang dan memeluk Aira. Dia juga berputar-putar dan memperlihatkan keahliannya dalam olahraga balet. Hantu itu terus memaksa Aira untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Momo pun kembali bangkit dan menegaskan kalau tindakan hantu wanita merah sudah sangat kelewatan. Apalagi makhluk astral tidak boleh seenaknya menyerang manusia. Tapi si hantu malah semakin marah karena Momo mengganggu pertemuannya dengan Aira. Aira sendiri tidak mau mengakui hantu itu sebagai ibunya. Dia bahkan mengajak Momo untuk bekerja sama demi mengalahkan hantu wanita merah di depannya itu. Sedetik kemudian Nenek Turbo muncul dari balik puing-puing reruntuhan bangunan gudang. Di sini Turbo mengidentifikasi dengan sebuah ponsel kalau si hantu wanita merah adalah hantu akrobatik berambut mulus. Walau sama-sama berstatus hantu, tapi Nenek Turbo nampak tidak peduli dengan hantu keroco di hadapannya itu. Sementara itu Aira terus berontak dan menghujat si hantu dengan begitu kasar. Dia bersikeras akan mengalahkan hantu akrobat demi menyelamatkan dunia. Tentu saja hantu akrobatik benar-benar tidak mengerti mengapa Aira bersikap kurang ajar padanya. Hantu itu pun langsung menelan Aira hingga tidak tersisa. Dia pun menangis dan menyalahkan Momo karena sikap Aira yang sangat keterlaluan itu. Setelah itu si akrobatik mencekik leher Momo dengan rambut mulusnya. Dia memaksa Momo untuk segera meminta maaf. Tapi Momo tidak mau dan malah mengumpat hantu tersebut. Hal ini pun membuat amarah si akrobat meledak dan menghempaskan tubuh Momo ke lantai. Momo pun terlihat benar-benar tidak berdaya.
Walau akrobat memaksa Momo untuk memanggilnya dengan sebutan ibu layaknya si Aira, tapi Momo tetap ngotot tidak mau dan malah kembali mengumbatnya. Jelas saja si akrobat langsung menelan Momo bulat-bulat ke dalam perutnya. Di sini Nenek Turbo kesal karena akrobatik telah menelan semua orang. Dia lantas memaksa akrobatik untuk mengeluarkan 3 bocah ingusan dari dalam perutnya. Sempat terjadi percekcokan antara mereka berdua. Tapi sedetik kemudian akrobatik terbakar dengan begitu parah karena menelan rambutnya sendiri. Turbo pun berkata kalau Rosario yang dibawa Aira sebenarnya adalah korek api. Disinilah diketahui, ternyata Momo membakar rambut si akrobatik dari dalam perutnya. Keberuntungan juga selalu berpihak pada Nenek Turbo, karena wujudnya yang sekarang adalah Manekineko atau boneka kucing pembawa kemujuran. Tidak kuasa menahan panas yang luar biasa, si akrobatik pun memuntahkan Momo, Okarun, dan Aira. Setelah Momo dan Okarun berhasil menyelamatkan Aira, saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pembalasan yang sebenarnya.